Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadits sahih salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada minhum asy-syaykh az-zani asarat hadil fahisyatu al-qabihatu min kulli ahadin akbahu minhu wa abhashu akbaha minhu wa abhasha bima huwa alaihi min kibari sinni wa qawmuhu bi madatil hubbi min Allah ta'ala wal khasyati wa halal waqari wal haya'i min Allah ta'ala bi hadha sinni jadi wuduhul syaibi wa ya'ummu wa huwa nurul muslimin kama warada bil hadithi man syaba syabatan bil islami sallallahu nuran. Waqad balagana anna awala man syaba Ibrahimu al-Khalilu alaihi salam ra'a syaiba qala ya rabbi ma hadha qala lahu rabbuhu hadha wal waqaru wal qara rabbi zidni minhu wa syaibu mudzakirun ay mudzakiru bi qurbil ajali wa tayyibi satar amali wa mu'adzinu bi qurbil rahili su'atit tahwili wa yuqalu asyaibu wa dalatul ajal wa turidatul amal wa yuqalu aidan ma'akbaha wa syanul lama tidak lama syaibu bil lama wa qala khatibu idza bata ala syaiba sabul hayati alladhi la yumkinu sadatu wa lisbuhu dahru kasabuhu wa nurun wali'un bi aqwalin nasab sa'il bi ashrasi ila mahallin ramam pada tahriku rahimakumullahu nura washibikum binari dunubikum intaha. Ya, pembahasan kita adalah ya masih tentang usia tua ya. Lanjutan daripada sebelumnya ya. Jadi yang kita bahas umur syekhukhah ya, orang dari 50 menuju 70. Dari umur 50 menuju umur 70 ya. Sini ada enggak yang 50 ke atas berapa orang? Ada banyak 50 ke atas semua. Ya, 40 ke bawah ya. Ya enggak masuk ya. Ya, paling banyak ya. Nah, ya paling banyak ya semuanya ya kita di atas 50. Yang dia bawah 50 dikit. Dikit ya. Ya, banyakan yang 50 semua ya. Nah, ini kena kita nih, dia omongin ya. Wa fil hadits sahih tercantum dalam hadis sahih dikatakan salah satu la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. 3 macam golongan yang di hari kiamat Allah Ta'ala tidak ajak ngomong mereka. Apa maknanya? Allah Ta'ala tidak tegur mereka, artinya Allah Ta'ala marah sama mereka. Allah Ta'ala orang kalau ngajak ngomong orang marah gak? Nah,
marah. Maka sini Allah Ta'ala marah kepada mereka bertiga golongan. Wala yandur ilaihim, Allah Ta'ala tidak pandang kepada mereka dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala pandang, tapi pandangannya pandangan murka, pandangannya pandangan yang menyebalkan. Jadi memang Allah Ta'ala pandang semuanya sekarang. Yakin nggak Allah Ta'ala melihat kita? Yakin. Tapi Allah Ta'ala punya pandangan ada dua. Allah Ta'ala memandang hambanya yang taat sama hamba yang maksiat beda. Allah Ta'ala memandang hamba yang taat dengan pandangan rahmat, pandangan senang, pandangan gembira. Tapi Allah Ta'ala memandang orang ahli maksiat dengan pandangan kebencian, pandangan laknat. Nah sini maknanya waladir ilaihim, Allah Ta'ala tidak pandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala lihat, tapi dengan pandangan murka, marah. Nah, berarti dengan pandang marah, dengan pandang murka. Wala yuzakihim, Allah Ta'ala tidak sucikan mereka, ya artinya dia tidak dapat kesucian daripada Allah Ta'ala. Walahum adzabun alim, dan buat mereka azab yang sangat pedih. Udah nggak diajak ngomong sama Allah, nggak Allah Ta'ala pandang dengan rahmat, ya tidak Allah Ta'ala sucikan hati mereka, tapi mereka dapat azab juga. Walahum adzabun alim, buat mereka azab yang sangat pedih. 3 macam golongan. Mudah-mudahan kita nggak termasuk daripada musibah ya. Amin ya rabbal alamin. Mana di antaranya? Fa'adda minhum asy-syaykh zani. Di antara 3 orang tersebut ya ada ya golongan ya syekh zani. Orang tua yang masih main perempuan. Orang tua yang masih doyan berzina. Perbuatan zina sama siapa juga jelek, hina, membuat Allah murka. Zina dilakukan oleh anak muda, Allah Ta'ala marah. Ya, Allah Ta'ala ya memberikan azab yang pedih kepada mereka. Ya, sekarang udah aki-aki masih main perempuan juga, dah gitu dah. Ya, anak muda berzina nggak pantas. Kalau kakek aki-aki atau kakek berzina lebih nggak pantas. Udah bau tanah, dikit lagi mati, ya masih main perempuan juga ke mana? Kali jodoh, mana? Keramat Tonggak, mana lagi? Mana? Glodok. Alexis, nggak ada Alexis? Nggak ada, glodok. Masih ada glodok? Bakaran udah. Itu kenapa sono? Belum. Ya. Kebakaran udah kena aja. Perbuatan zina perbuatan yang nggak bagus, haram. Ya, anak muda melakukan, ya Allah Ta'ala marah. Tapi kalau udah tua masih main perempuan aja, tua masih berzina, ada nggak? Ada. Banyak. Ya udah aki-aki, pakai Viagra lagi, pakai Viagra. Pernah nggak kita baca koran berita ada orang tua pakai Viagra mati data pusar, mati dalam keadaan dosa besar, mati dalam keadaan berzina, naudzubillah. Nah, sini ada 3 macam golongan, di atas satu daripada mereka yang Allah tidak ajak ngomong. Allah Ta'ala pandang dengan yang murka, orang tua yang masih berzina. Asy-syaykh zani, orang tua yang masih berzina ya. Nah, jadi udah tua nih, tobat deh. Ya, udah mentok, kuburan dekat, udah bau tanah, ya masih aja ya, masih maksiat juga. Nggak pantas. Ya anak muda maksiat nggak pantas juga, tapi orang tua lebih nggak pantas. Ya. Udah begitu ya masih apa tuh? Masih main perempuan aja. Ya. Nah, ada yang begini? Ada. Ya, ada. Ya, jadi orang tua pantasnya apa? Pantasnya orang tua pantasnya kita udah pelajari banyak tobat, ya waktunya sama taat lebih banyak. Karena apa? Ya, udah mentok masa lalu biar berlalu, banyak tobat, banyak istighfar, kemudian apa? Ya dia banyak kembali kepada Allah Ta'ala, ya dekat makin banyak takwa kepada Allah Ta'ala. Kan udah tua. Kalau muda masih ada jenjang untuk tua, tapi kalau tua nggak bisa muda lagi, mentok. Berarti kalau tembok udah mentok ya, udah nggak bisa mana-mana, udah pasrah sama keadaan, karena sebentar lagi bakal mati ya. Fasorat hadil fahisyatu al-qabihatu min kulli ahadin akbaha minhu wa afhasya. Maka jadilah perbuatan keji ini, perbuatan jelek ini, perbuatan zina, ya dari tiap orang tersebut, ya lebih jelek, lebih keji, lebih nggak pantas kalau dilakukan sama orang tua. Tadi anak muda berzina nggak pantas, haram.
ya jelek, perbuatan jelek. Tapi udah tua masih berzina juga, lebih akbah. Akbah jamak qabih. Lebih jelek, lebih nggak pantas, lebih hina daripada anak muda. Anak muda berzina, pada yang bilang tadi jelek, ya, dia berbuat dosa besar. Tapi kalau orang tua masih berzina, main bermain, akbah. Kalau anak muda, qabih, biasa apa jelek. Tapi kalau orang tua berzina masih maksiat, akbah lebih jelek, lebih hina, lebih jelek. Nah, pantas sekali orang tua masih berbuat maksiat. Yang semestinya tadi dia perbanyak taat, perbanyak istighfar, tapi malah dia masih bermaksiat. Lima huwa alai min kibar sin, karena dia udah tua. Karena dia tua, bukan berarti anak muda pantas maksiat. Wah, kalau masih muda, maksiatnya banyak deh. Karena masih anak muda, ya. Nah, jangan. Maksudnya anak muda masih juga nggak pantas. Tapi kalau udah tua, lebih nggak pantas. Nah, paham ya? Wa kaunuhu fi madratil khawfi min Allah ta'ala wa rasya. Yang semestinya masa tua tersebut, ya, udah banyak takut sama Allah, udah banyak khasyah, udah banyak makin takut sama Allah Ta'ala, bukan makin berani. Berzina perbuatan haram, dia berzina, berarti Allah Ta'ala ngelawan nggak? Kalau ngelawan sama Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala dia takut apa berani sama Allah? Berani ngelawan Allah Ta'ala. Nah, semestinya kalau udah tua lebih takut ya, lebih takut, ya, nggak pantas lagi dia berani sama Allah Ta'ala. Bukan berarti anak muda pantas berani, ya, maksudnya kalau anak muda tadi berzina berarti dia berani sama Allah. Tapi kalau udah tua masih berzina, nekat orang, benar-benar berani sama Allah. Dikit lagi mati masih maksiat juga. Dikit lagi apa? Udah dikit lagi ajal tiba, udah dikit lagi bawa kuburan masih masuk juga. Semestinya apa? Kalau udah tua, rasa takutnya sama Allah makin banyak ya. Wa halal waqari wal haya'i min Allah Ta'ala. Sudah banyak penuh penghormatan, artinya penuh kewibawaan dan rasa malu sama kepada Allah Ta'ala. Makin malu sama Allah Ta'ala. Anak muda, ya, dia malu sama Allah. Kalau dia tua lebih malu sama Allah, malu, ya, masih berbuat yang enggak, masih berbuat yang enggak pantas. Udah tua, ya, masih maksiat aja, masih main judi aja udah tua, ya, udah tua masih apa tuh, masih berbuat yang haram, masih yang berbuat jelek. Ini enggak pantas, jelek sekali kalau terjadi sama orang tua, ya. Wa fi hadzal sinni yaghlibu dhuhru syaibi wa ya'um. Dan pada usia ini, ya, syekhuhah, ya, 50 sampai 70 banyak nampak, ya, uban di kepala seseorang, di tubuh seseorang. Syaib, uban. Udah mulai banyak uban, baik di kepala, ya, rambut, jenggot, kumis, ya. Kalau bulu ketek uban enggak? Lihat, ini mana orang tua? Ada orang tua? Uban enggak? Dicat itu, dicat ji. Bulu ketek? Enggak. Enggak, ya. Ada yang ngomong gini, kenapa kepala kok rambut kepala ubanan? Dia bilang kurang hiburan. Benar. Kenapa kok bulu celana dalam nggak ubanan? Pusat hiburan. Benar nggak? Benar nggak? Dia ubanan karena kurang hiburan. Kurang hiburan, jadi stres mulai jadi apa tuh? Ubanan. Nah, jadi di masa umur ini 50 sampai 70 uban makin banyak. Nah, jadi betul shape nampak banyak timbulnya uban dan merata. Nah, uban. Nah, sekarang kita ngomongin uban. Nah, uban ini jangan dianggap ringan, jangan dianggap memalukan. Karena sebagian orang tumbuh uban sesuatu yang memalukan. Enggak, ini kemuliaan dari Allah Ta'ala. Ya, ubanan deh, terjanda gak mau gue, cewek gak mau gue lagi, gue dianggap aki-aki. Padahal cewek yang tahu lebih milih laki-laki yang beruban. Kalau jangan ngerti agama. Kenapa? Makin matang, makin hebat. Ada aja cukin. Ya, jadi dia pilih yang mana kalau tahu, iya, makin matang, makin hebat, ya, paham nggak? Tenang aja dia belain deh, paham ya? Nah, ini uban jangan dianggap sesuatu yang memalukan, uban jangan dianggap sesuatu yang menghalangi daripada kegiatan, daripada tampil di depan orang. Udah, mau tiba ubanan, ya. Karena nanya mente, kenapa kalau makin tua santun makin banyak gak?
Mantap. Kelapa kalau itu pakai banyak santunnya. Iya. Orang ubanan tua berarti santun banyak nggak? Banyak nggak? Banyak itu yang jangan takut, nah tenang aja ya. Enjek tuh. Oh tuh kelapa itu busuk tuh. Kelapa nggak gabung. Ya. Apa itu uban? Wawa nurul muslimi kamarada. Uban adalah cahaya buat seorang muslim. Sebagaimana datang hadis menjelaskan demikian. Jadi kalau orang ubanan timbul Allah kasih nur buat dia. Ubannya banyak, cahaya makin banyak. Uban dikit, cahaya dikit. Amin. Wah, girang banget. Apa Pak? Jadi uban banyak, maka cahaya makin banyak. Uban cahaya, jangan diumpet-umpetin. Wah, cahaya makin banyak. Karena itu mau cahaya apa mau kegelapan? Cahaya. Ya udah, ubanan. Ubanan mau cahaya, cahaya makin apa? Uban makin banyak, cahaya makin banyak. Ini cahaya diredupin, ditutup dengan apa? Pikok dan lain-lainnya. Apa dengan wig? Pakai wig, ya, alu, ya. Berapa banyak orang yang bohongin perempuan? Cewek ini bohongin pakai wig atau pakai semir. Lama-lama semirnya habis, rambutnya ubanan, minta cerai. Karena bohongin. Coba abang dia dulu bilang ubanan. Saya nggak bisa cerai gara-gara abang apa tuh? Ya, bohongin saya. Nah, paham ya? Jadi uban adalah wawan nurul muslimi kamaran. Uban adalah cahaya buat seorang muslim. Bagaimana datang hadis menjelaskan tentang demikian. Ya. Wabil hadisi, dalam hadis dikatakan man syaba syaibatan fil islami kan al-nuran. Siapa orang yang muslim yang beruban, siapa orang muslim yang beruban, maka itu cahaya buat dia. Jadi uban semakin banyak, semakin banyak cahaya. Ya, jadi orang tersebut punya cahaya yang banyak. Nah, maka di sini ada hukum mencabut uban, ada yang mengharamkan cara cabut uban. Uban jangan dipotong, cukur-cukur aja tapi jangan cabut. Kalau cabut numbuh lagi kira-kira. Numbuh. Rambut dicabut, ada jika bakal numbuh apa mati? Numbuh. Hah? Numbuh. Numbuh. Iya. Bukan mati akar-akarnya. Enggak, akar baru. Hah? Akar baru. Akar baru gitu. Akarnya Tapi tetap putih. serabut. Iya. Jadi ini jangan dihilangin ya, kalau mau cukur boleh ya, seperti ubanan cukur botak boleh, tapi jangan sampai maksudnya apa? Dilenyapkan dengan cara apa? Seperti dicabut dan lainnya. Ini cahaya buat seorang muslim. Man syaba syabatul Islam kan lahu nurun. Siapa orang muslim yang beruban itu cahaya buat dia, cahaya. Kasih cahaya sama Allah, dia nggak mau kegelapan. Nah, jangan kita terima aja ya. Dan pula tenang aja. Uban terbagi dua, ada uban tua, ada uban genit. Nah, nabi lain lagi. Kalau ada uban genit ini, udah dibawa ke dokter uban genit. Ya. Kalau ada uban tua. Uban tua. Ya. Ada nggak anak kecil yang ubanan? Ada. Ya, itu normal nggak? Dia bilang, anda nggak normal nih. Ya, anda masih kecil, ubanan. Allah Ta'ala pengen dia ubanan. Udah. Anggap SD ubanan. Anda punya saya dulu SD ubanan. Ubanan bukan dikit, banyak. Dia hampir pakai pikok, capek-capek udah lama-lama udah deh. Ya aslinya begitu deh. Guru lihat kamu kayak tuan kamu, ya udah Pak. Emang saya begini. Ada yang bilang katanya apa tuh? Banyak makan obat di masih bayinya. Apa benar Allah alam. Jadi Allah tak pengen dia ubanan sekecil apapun. Nah ini bukan kalau masih SD ubanan, bukan uban tua. Emang uban apa? Penyakit bukan? Lebih normal. Ya, emang udah waktunya aja gitu, paham ya? Udah waktunya aja. Waqad balagana, dan sampai riwayat kepada kami, anna awala man syaba Ibrahimu alaihi al-Khalil alaihissalam. Sampai riwayat kepada kami bahwa orang pertama kali beruban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam nggak ubanan, Nuh, Hud, Soleh semuanya nggak ubanan. Nabi yang pertama kali beriman adalah Nabi yang pertama kali orang yang pertama kali beruban adalah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Adam enggak, umurnya 1000 tahun, umurnya Nabi Nuh 1000 tahun enggak ubanan. Jadi orang pertama kali beruban adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim orang yang pertama kali beruban ya. Falamma ra'a syaiba qala, ketika Nabi Ibrahim melihat uban, dia lagi ngacak ya, dan ubannya kok rambutnya beda nih, ada warna putih. Nah, sehari-hari yang biasa rambut hitam kok ada warna putih. Nah, ya. Jadi Ibrahim qala
Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbi mahda, ya Allah, ini apa nih rambut putih? Ini apa rambut putih? Kan kaget, Nabi Ibrahim nggak tahu, karena orang yang pertama kali mengalami uban Nabi Ibrahim, maka dia nanya sama Allah Taala, nanya, ya Allah, ini kok putih nih ya Allah? Ya Allah, ini apa nih? Yang lain rambut hitam, kok ini rambut putih? Apa ini? Nah, maka ya Rabbi mahda, apa ini? Faqala rabbuhu, maka Allah Taala menjawab, hada huwal waqaru, inilah kedewasaan, inilah ya kewibawaan. Jadi tenang. Orang kalau udah ubanan berarti kan emang usia dari dewasa, tenang aja. Ente ubanan ya tenang. Ente di majlis bakal dikasih duduk depan. Naik kereta pasti dikasih tempat duduk. Paham enggak? Makan diduluin semuanya, paham enggak? Semuanya dihormati enggak? Nah, maka jangan malu-malu ubanan. Betul juga. Orang bukan naik kereta, Pak itu jalannya maksudnya gitu. Jangan semua jalan gitu-gitu dikasih gak kira tempat duduk. Kasih. Iya pemuda di majlis di depan, enak gak? Di depan karena tuh ada wibawa gak? Wibawa. Jangan takut, emang udah tua udah apa? Ya udah ya. Nah, jadinya pokok ada kewibawaan. Ini kewibawaan ya. Faqala, begitu Allah telah menjawab apa Nabi Ibrahim bertanya, apa ini ya Allah rambut putih? Inilah kewibawaan. Ya. Faqala, maka Nabi Ibrahim menjawab lagi ya, berkomen, Rabbi zidni ya Allah, kalau ini kewakor, kalau ini kewibawaan ya Allah, tambahin ubanku yang banyak biar aku wibawanya tambah banyak. Jadi Nabi Ibrahim minta tambahin uban. Kita mau dihilangin beruban dikit, potong surbininya. Ya, uban masih 3, potong. Uban masih 3, potong ya, potong. Nabi Ibrahim minta tambah. Nah, jadi dengan apa berarti apa? Tambah pula yang namanya kewibawaan, wibawa tambah. Nah, jadi Nabi Ibrahim minta tambah uban. Nah, kita malah kurangin enggak? Kurangin ya. Ini uban, iya, yang kurangin ya. Tadi kan boleh yang kita belajar tadi pengajian di pagi pengajian. Boleh yang namanya mewarnai uban dengan selain hitam boleh untuk jihad. Itu mau pakai henna yang warna merah ya silakan ya, ada hitam yang penting selain daripada hitam. Nah, hitam ya khilaf. Ada ulama yang bilang makruh tapi muktamadnya mengatakan haram ya. Seperti Anda bilang antum dulu pernah Anda masih dulu ya kira-kira ya 30 tahun lalu ya. 30 tahun lalu atau 40 tahun lalu sering lihat ada habaib tua kok lagi nyemir. Dia umurnya 70-80 tapi di kaca tuh lagi tuh di wastafel yang ada kacanya lagi nyemir. Ya, jenggotin semir, rambut semir. Padahal udah tua, mau 80 tahun. Baru ngaji sedikit, ilmu belum luas. Ya, jadi di hati timbul tanya-tanya. Kok ini orang alim, orang ngerti, kok pikok rambutnya diwarnain hitam, paham nggak? Udah taruh di hati aja, nggak komen. Nah, kita ini ibaratnya anak PAUD, anak TK, jangan negur perbuatan profesor. Karena kita masih apa tuh? Anak. Ya masih anak PAUD baru ikro setengah, satu belum habis, belum matang. Baru setengah doang udah negorin apa tuh? Ulama udah di hati simpan. Udah kok, tapi timbul pertanyaan, tapi nggak nanya, kok nih udah tua kok masih apa tuh? Kan yang kita tahu hukum mewarnai rambut yang hitam nggak boleh, paham nggak? Bolehnya dengan warna lain, ya seperti tadi henna mau merah atau coklat dikurangin ya, yang penting warna lain. Boleh hitam seperti untuk apa? Untuk jihad ya, udah kita bahas ya. Kemudian udah nggak sempat tanya. Lama-kelamaan baca hadis pengajian, baca kitab, ada ulama yang mengakurkan muktamadnya emang haram mewarnai rambut dengan apa? Hitam. Tapi ada yang bilang wakilah yukrohu, ada yang mengatakan cuma makruh. Nah, kemungkinan Habib sebut-sebutnya yang tersebut memakai pendapat ulama yang bilang makruh. Nah, jadi ilmu kita banyak, enak nggak nyalain orang. Yang jelek, ilmu baru dikit udah nyalain orang yang banyak. Jangan. Di orang sekarang banyak kan, baru ngaji 2 bulan nyalain Imam Syafi'i, nyalain Imam Ghazali diprotes, banyak gak begini?
banyak. Nah, jangan ya. Nah, terusin. Wa syaibu mudzakirun, uban tersebut sebagai pengingat. Wa syaibu mudzakirun, ya, uban tersebut sebagai pengingat. Pengingat apa? Ai mudzakiru bikul ajal, pengingat ya ajal udah dekat, kematian udah dekat, yang macam-macam lagi. Ya. Jadi orang kalau udah ubanan, udah tua, ini ada uban. Ini uban pengingat. Pengingat. Emang Allah Ta'ala kirim uban sebagai pengingat. Dan untuk apa? Pengingat apa? Pengingat akan dekatnya kematian seorang, akan datangnya ajal. Pengingat. Jadi sadar, ya, jangan macam-macam deh. Ya, kalau kawin lagi boleh gak? Udah aki-aki kawin lagi boleh gak? Boleh. 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 Boleh kan perbuatan halal. Halal gak? Yang gak boleh maksiat. Tapi dia marah-marah. Laki-laki uban banyak, masih mau kawin lagi. Dah kenapa? Kalau abang berbuat maksiat, boleh kamu marah. Tapi abang kan taat nikah halal. Kok dilarang sih? Bukan gitu bang, abang udah leto. Udah leto. Enggak, gue main baru galak. Baru galak. Baru galak. Paling cuma di dus doang. Dus doang. Orang bisa gitu, orang tua gitu. Gue emang baru bisa deh, emang baru bisa. Kalau lu udah ogah aja, ya udah ogah. Paham ya? Wa thayyibisatil amal, dan obat tersebut sebagai apa? Ya, sebagai pengingat. Jadi bisat apa bisat? Lipat amal. Jadi orang kalau udah tua jangan banyak angan-angan lagi, jangan banyak mau lagi deh. Udah fokus ibadah aja, fokus sama tobat aja. Banyakin amal. Jadi angan-angan, cita-cita lipat deh. Udah apa tuh? Udah jangan banyak program lagi, jangan banyak rencana. Udah tobat yang banyak, takwa yang banyak, udah gitu deh. Nah, ini udah tua masih pengen ini. Udah habis angan-angan, udah nggak ada lagi. Cita-cita udah nggak ada lagi karena udah tua. Kalau masih muda boleh nggak berangan-angan? Boleh berangan-angan, cita-cita silakan. Tapi kalau udah tua bisa teramal. Ya, angan-angan cita-cita udah dilipat, udah nggak ada waktu lagi untuk program ini ya. Wa mu'tinu bikum berahil, ya. Uban tersebut pemberitahu dekatnya kematian. Tadi ada bilang orang tua ubanan, orang tua udah mentok, nggak bisa mundur lagi. Ya, tadi kuburan udah dekat, udah orang tua udah bawa tanah. Ya, udah bawa tanah. Ini berarti, wah, anak saya masih muda, tenang. Saya masih muda nih. Emang sampai bisa jamin dia sampai tua? Ada nggak anak boleh mati? Anak boleh mati banyak. Jadi kematian kan nggak mengenal usia. Mananya apa nggak mengenal usia? Nggak mesti kakek-kakek mati. Kalau yang mati kakek-kakek doang, kita gembira, kita belum tua, belum laki-laki. Tapi ternyata kematian nggak mandang usia. Kalau datang. Ada nggak anak bayi mati? Ada. Ada. Anak SD mati ada nggak? Ada. Nah, ya. Tapi umumnya ya kalau maksudnya kalau masih muda masih ada kesempatan untuk apa tuh mencapai usia dewasa. Tapi kalau udah tua nggak bisa mundur. Ya, nggak bisa. Muda tuh tua balik ke muda nggak bisa. Kalau muda bisa ke tua, tapi tua nggak bisa ke muda. Muda bisa menjadi tua, tapi kalau tua nggak bisa jadi muda kembali. Ya, nggak bisa. Ya, ini dari muda seorang ke tua nggak terasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun. Nah, kita pandang, kita punya tubuh nih, kita punya muka, kita pandang di depan kaca. Dulu kencang, sekarang berpeot, kendor. Ini udah lain, ini lain. Perutnya udah apa tuh? Oblak, udah kelipet, kendor, udah lain. Yang mana begitu mau diapain? Ya, anggap mau olahraga, begitu juga udah. Ini mana di lehernya dulu kencang, karena udah apa? Udah apa ya? Lebar ada apa? Iya udah begitu. Ya udah begitu. Emang waktunya bertahan. Kayak mobil baru lama-lama rusak kan? Rusak. Bodinya rusak, tarik ininya, ya tua begitu. Ya, emang kita sih maunya sehat duluan, ya. Tapi kalau udah begitu, emang istilahnya apa tuh? Udah suratan, udah apa? Skenario dari Allah Ta'ala, emang apa? Urutan yang fase yang mesti dialami seorang manusia.
muda, sekencang badannya, sehat badannya, udah tua lama-lama, penyakit mulai datang, mulai banyak. Yang tua, yang waktu musim muda nggak ada penyakit, udah tua penyakit banyak. Ya, ada gak anak muda sakit? Ada, tapi kalau orang tua ada gak? Banyak. Banyak. Ya, karena emang ya tua tersebut semuanya ya anggota tubuh udah apa tuh? Udah mulai lemah, udah nggak seperti masa muda ya. Wasur ati tahwil, ubat itu sebagai pengingat cepatnya akan datangnya kematian. Suratul tahwil, ya, artinya ada apa? Pindah tahwil, ya, dari dunia pindah ke alam barzah. Maksudnya cepatnya kematian. Wa yuqalu dikatakan asyabu madanatul ajal. Dikatakan uban adalah ya pengingat ajal. Pengingat ajal, maksudnya ya kalau seorang ubanan, nah ini jangan macam-macam lagi deh, maka ajalnya bakal apa tuh, deket lagi. Bukan berarti nakut-nakutin, bukan, emang udah begitu karena udah tua nggak bisa muda lagi, ya. Wa tudritul amal, dan uban tersebut sebagai pengusir cita-cita, angan-angan. Maknanya apa? Kalau udah tua jangan banyak angan-angan lagi deh, jangan banyak program lagi, jangan cita-cita, fokus taat, ya, fokus dekat sama Allah Taala. Fokus apa tuh untuk selalu banyak tobat dan istighfar, ya. Wa yuqalu ayatun, dan dikatakan juga ma'ab bagosyanul lamam idza alama syabu bil lamam. Ya, alangkah buruknya dosa kecil jika dilakukan sama orang tua yang udah beruban. Ya, dosa kecil. Beda antara kita cuek menganggap remeh dosa kecil, cuma dosa kecil. Ya jangan. Karena yang namanya dosa kecil kalau numpuk lama-lama banyak gak? Banyak. Ya sama. Ya, gunung, kita lihat gunung tinggi. Begitu kita datengin, ternyata gunung terdiri apa? Tumpukan batu-batu kecil, kerikil-kerikil yang banyak menumpuk jadi berbentuk gunung. Jadi ibaratnya apa? Dosa orang yang kecil bisa menjadi banyak karena seringnya dia berbuat dosa kecil tapi dia nggak tobat. Nah, maka di sini ya, alangkah jeleknya orang yang udah beruban melakukan dosa kecil. Udah beruban, udah tua melakukan dosa kecil jelek. Ya, anak muda melakukan dosa kecil jelek. Tapi kalau orang tua udah ubannya masih berbuat dosa kecil juga, alangkah jeleknya. Ini baru dosa kecil. Bagaimana kalau udah tua tadi berbuat dosa yang besar? Ya, timbul perbuatan dosa dari orang yang udah tua, ya, lebih jelek daripada perbuatan dosa tersebut dilakukan oleh anak muda, ya. Wa qala al-Khatibu bin Nabatah, berkata satu orang bernama Khatib ibn Nabatah, ala inna syaiba tagul hayati alladhi la yumkinu sidaduhu. Ketahuilah uban tersebut merupakan apa? Lubang daripada kehidupan seorang manusia yang gak bisa ditambal. Masidat apa? Ditutupin, maksudnya apa tuh? Jadi beratnya orang ubanan, udah emang gitu, gak bisa dicegah. Yang namanya mencegah tersebut ada iklan menghilangkan uban selama-lamanya, ya. Ada sampo ajaib, ya. Orang di ubanan dia pakai sampo ajaib tersebut, ya, kemudian dicuci ubannya hilang. Uban nggak hilang, uban ketutup. Tapi kalau rambutnya panjang, belang nggak rambutnya? Pernah lihat nggak orang rambutnya belang? Bawahnya putih, atasnya hitam, berarti apa tuh? Belang. Berarti apa? Belang. Emang dia apa saja pakai pewarna. Nah ini nggak bisa. Yuk, kita mau apa? Hilangin nggak bisa. Anggap kita cukur botak, tumbuh lagi. Tadi dipikok, diwarnai hitam. Hasilnya apa? Belang, rambutnya panjang, lama-lama yang putih timbul juga. Nah, begitu kan kira-kira? Udah begitu namanya uban, ya. Wala yusudahru fasaduhu, ya, zaman tidak bisa merusaknya. Artinya nggak bisa uban coba dicegah. Mau cara gimana? Nggak bisa juga. Emang udah uban, mau diapain lagi, ya? Wa huwa nurun tali'un bi afwali nasam, ya. Itu cahaya yang terbit, yang terpancar, ya. Sa'irun bil aswadi ila mahali termam, yang terus berjalan, artinya mengenai seseorang tersebut sampai dia menuju ke daerah tempat yang tulangnya hancur lebur, sampai ke kuburan. Artinya sampai dia menjelang kematian. Terus udah ubanan lama-lama, ya, ajalnya tiba, ya,
itu namanya maharamah, tempat hancuran tulang belulang, maksudnya masuk ke alam kubur ya. Fala tahriku rahimakumullahu nuru masyibikum binari dunubikum. Maka jangan kalian bakar ya cahaya uban kalian dengan cahaya dosa kalian. Maksudnya udah ubanan yang mestinya banyak taat, banyak pahala, jangan sampai udah tua udah ubanan masih maksiat juga. Nah, jadi orang yang tua masih maksiat juga, ya udah ubanan masih maksiat juga, berarti dia membakar nur, ya nur cahaya ubannya dengan dosa yang dia lakukan. Ya, udah nggak pantas lagi, bukan seperti yang bilang tadi, bukan aku udah pas maksiat, maksudnya lebih hebat dah taatnya kepada Allah Taala karena udah tua ya. Intah, selesai masalah ini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum bisa belum ya. Bersabda Rasulullah sallallahu ya, kalau Allah Taala, Allah Taala berfirman. Nah, ini hadisnya hadis kursi. Kalau ada hadis kemudian ada kata-kata kalau Taala Allah berfirman, berarti hadisnya hadis kursi firman Allah Taala ya. Firman Allah Taala, wa izzati wa jalali wa faqata khalqi ilayya, demi kemuliaanku dan keagunganku dan demi ya rasa butuh makhlukku kepada diriku, inilah astahi min abdi wa ummati yashibani fil Islam an u'adzibahuma. Aku merasa malu ya menyiksa hambaku dan umatku ya yang telah yang mereka muslim tapi mereka udah ubanan, malu. Nah, maksudnya gimana? Allah Taala kasih sayang Allah Taala sama orang tua yang ubanan ya luar biasa kasih sayangnya. Allah Taala nggak memberikan azab kepada orang tua ya yang dia muslim dia ubanan, Allah nggak memberi azab. Aku nggak mau, aku malu kata Allah Taala mengadab orang tua yang dia muslim tapi ubanan. Summa baka, kemudian ya dilihat Rasulullah SAW menangis. Setelah mengucap ini hadis, Rasul menangis. Fakira, maka sahabat bertanya, ma yabkika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kok engkau menangis? Apa yang buat kau menangis? Setelah kau ucapkan tadi Allah Ta'ala malu, kata Allah Ta'ala, aku malu menyiksa hambaku yang muslim dia ubanan, aku malu. Maka Rasul nangis. Kemudian sahabat tanya, ma yabkika ya Rasulullah? Apa yang buat kau menangis ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, abki mimman yastahi lahu minhu wa huwa la yastahi min Allah. Aku menangisi orang yang Allah telah malu sama dia dan dia nggak malu sama Allah. Nah, maksudnya gimana? Udah tuh masih maksiat, berarti dia nggak ada malu sama Allah. Aku menangisi orang yang Allah telah malu menyiksa dia, tapi dia nggak malu berbiasa sama Allah. Ada orang tua yang begitu. Ya Allah Ta'ala nggak mau mengadab orang tua yang ubanan, malah dia nggak ada malu sama Allah, tetap maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ini mana ada kata-kata abki mimman yastahillahu minhu wa huwa la yastahi min Allah. Aku menangisi orang yang Allah Ta'ala malu untuk mengazabnya, tapi dia nggak malu untuk terus bermaksiat kepada Allah. Maka orang tua ya orang yang udah ubanan ini orang-orang yang mesti dihormati. Nanti lanjutan dalam bab selanjutnya ada ya. Ya, semestinya dia Allahu a'lam bishawab. Gimana pahami enggak? Malam Selasa depan penutupan. Ya. Tanggal 3. Malam Selasa depan penutupan tanggal 3 ya? Tanggal 3 penutupan, ya. Penutupan ini masih kita berhenti di mana? Wabil mandub aja, bagaimana? Ya, apa kita baca kitab? Gimana baca kitab? Boleh aja apa langsung yang lain? Hah? Hah? Setengah banyak pun berapa? Setengah lembar. Oh, setengah lembar ya, boleh ya. Nanti bisa lihat ya. Jadi dalam Selasa depan kita penutupan ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.